Pemirsa, manuver PKS yang menyodorkan nama Sohibul Iman sebagai wakil Anies Baswedan di Pilkada Jakarta membuat potensi munculnya poros ketiga melebar. Pasalnya, PKB tampak tidak sreg dengan manuver PKS tersebut dan di sisi lain PDI Perjuangan intens mendekati PKB untuk menjajaki peluang koalisi di Jakarta. Akankah paket aman justru membuat koalisi PKS, Nasdem, PKB bubar jalan? Kami akan membahasnya bersama dengan ada juru bicara Pilkada PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro, analis komunikasi politik Henry Satrio, dan mudah-mudahan nanti bisa bergabung bersama kita Wasekjen PKB Saiful Huda. Selamat malam Mas Seno, Mas Hensat. Malam, Mas. Oke, baik. Sebagai pembuka dialog kita malam hari ini, yuk kita sama-sama dengarkan pantun dari Presiden PKS Ahmad Saiku. Naik kereta, turunnya di stasiun Sudirman. PKS ajak PKB kolaborasi di Jakarta, dukung Anies dan Sohibul Iman. Mas Hensat, pantun berisi ajakan tapi ini adalah di momen harlahnya PKB. Apakah ini bisa membuat PKB justru semakin ingin berkolaborasi dengan PKS atau malahan semakin tidak nyaman dibuat PKS? Ya, yang jelas memang faktor Sohibul Iman itu menjadi faktor yang membuat PKB berpikir ulang, Mbak Zulfia, untuk berkolaborasi dengan Nasdem dan PKS ya. Dan per hari ini pun walaupun Surya Paloh mengatakan silahkan pilih wakilnya yang Mas Anies inginkan, tapi saya rasa Nasdem juga tahu bahwa bukan Sohibul Iman juga yang seharusnya menjadi wakilnya Mas Anies. Nah, terkait dengan Mas Anies sendiri, saya tuh meyakini Mas Anies ini maju bila ada restu dari KIM. Jadi artinya kalau kemudian kemarin Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan, itu sangat mungkin KIM dalam hal ini Pak Prabowo ataupun Pak Jokowi sudah merestui itu. Karena menurut saya kecil kemungkinannya Anies Baswedan bisa maju ke Pilgub Jakarta bila tidak ada restu dari Pak Prabowo maupun Pak Jokowi. Karena situasi hari ini adalah demokrasi siasat, bukan demokrasi original seperti apa adanya. Maka bila ada yang menawarkan posisi sebagai wakil gubernur, dia akan ikut, dia akan ambil. Tapi kalau memang belum ada yang mencalonkan, dia akan tunggu. Sama seperti pada saat posisi PKB di Pilpres kemarin. Apalagi PKB sudah memahami ada tokoh di kertas suara itu menjadi penentu. Gitu kira-kira, Mbak. Oke, jadi maksud Anda ada kemungkinan wakilnya Anies bisa saja bukan dari koalisi Nasdem, PKS dengan PKB misalnya, tapi dari luar koalisi, dari Indonesia Maju? Ya, saya merasa begitu. Merasa begitu ya? Saya menilai kalau begitu, akan mendapatkan, ya. Oke, kalau begitu soal kemungkinan PKB ini malahan bersatu dengan PDI Perjuangan karena PKB-nya tidak sreg dengan PKS. Saya tanya dulu ke Mas Seno. Mas Seno, apakah memang PDI Perjuangan saat ini melihat ada peluang di tengah ketidaksrekannya PKB dengan PKS ini yang menyodorkan Sohibul Iman, disitulah PDI Perjuangan bisa masuk mengajak PKB berkoalisi dan membentuk poros tersendiri? Ya, saya mau jawab dengan pantun juga, Mbak Silvi. Jalan-jalan ke Cipayung, janur merah belum lengkung. Jadi sabar dulu semuanya. Artinya kita masih dalam tahapan proses, dalam pilkada manapun. Bahwa komunikasi politik dengan partai-partai, berbagai partai-partai kita lakukan, ya di daerah-daerah di mana tidak strategis peran etalase Jakarta misalnya di kabupaten kota kita melakukan fokus-fokus, sudah banyak kami membangun kerjasama politik dengan partai-partai lain. Di provinsi-provinsi, beberapa provinsi pun juga sama, termasuk dengan PKB di Jawa Timur misalnya kami cukup intens akhir-akhir ini. Artinya komunikasi politik itu tidak hanya untuk Jakarta tapi juga untuk banyak daerah lain. Dan itu bisa dikonfirmasi sudah kami lakukan selama ini.
Tetapi Jakarta ini kan memang daerah yang istimewa. Artinya dari tahun ke tahun selalu di masa injury time itu malah nama-nama yang definitif muncul. Nama-nama yang sebelumnya tidak ada, yang itu menimbulkan efek shock, efeknya ada, gitu. Itu malah muncul di menit-menit akhir. Maka pertimbangan kami pun macam-macam. Bahwa satu, kami dipercaya oleh masyarakat pernah misalnya memenangkan pemilu eksekutif dan legislatif, memiliki gubernur dan ketua DPRD di Jakarta adalah satu fakta sejarah. Artinya bonding PDI Perjuangan dengan Jakarta ini ada landasan historisnya. Sehingga tentu kader di sini memiliki harapan untuk memprioritaskan kader internal bisa ikut berkontestasi. Apakah itu di posisi gubernur atau wakil gubernur, itulah yang kita bicarakan. Tapi ada harapan bahwa kader internal kami bisa maju. Tentu menjadi menarik kalau kita lihat metodologi survei, bahwa akhir-akhir ini tiba-tiba di survei terakhir muncul misalnya nama kader kami Pak Basuki Cahayapurnama yang dari awal memang menjadi salah satu kader di list penjaringan dan pengerucutan nama. Ini muncul namanya, padahal beberapa tahun terakhir beliau relatif jarang bicara politik kalau dibandingkan kandidat yang lain karena bertugas di BUMN. Nah ini menjadi satu catatan variabel lain. Oh ternyata ada memori kolektif masyarakat Jakarta yang merindukan kepemimpinan dengan gaya teknokratiknya Pak Ahok. Nah ini jadi variabel juga. Iya, kalau begitu Mas Heno, seiring dengan semakin aktifnya nih Pak Ahok, seperti mulai aktif kembali ya di panggung, di berbagai panggung, apakah ini menjadi sinyal bahwa PDI Perjuangan sudah siap mengusung kadernya sendiri, yaitu Pak Ahok, tapi kita tahu PDI Perjuangan belum punya tiket, maka tentu saja harus mencari kawan koalisi. Pertanyaannya di sini, apakah memang PKB adalah target utama kawan koalisi PDI Perjuangan di Jakarta? Tidak ada target khusus ya untuk membangun komunikasi atau kerjasama politik. Artinya di dalam konteks pemilu kami melakukan banyak sekali penjajakan. Targetnya adalah bukan dengan siapa, tapi gagasannya apa. Ini kalau kita bisa menemukan gagasan yang sama, yang bisa layak kita perjuangkan, masalah kecocokan untuk melakukan kerjasama politik itu bisa dibicarakan lebih lanjut. Nah, gagasannya apa sih yang kami usungkan di semua daerah? Gagasannya sebenarnya sama, bahwa siapapun di situ, tidak peduli privilege-nya, tidak peduli latar belakangnya, dia bisa jadi pemimpin kok. Dia boleh punya hak konstitusional untuk jadi pemimpin. Itu yang kami bangun di semua daerah, termasuk Jakarta yang jadi etalase utama gitu. Nah, jadi kerjasama politik ini harus diawali dengan kesamaan gagasan terlebih dahulu. Nah, di Jakarta kita sedang melakukan mix and match itu, simulasi, analisis mendalam, termasuk pengurutan gagasan. Kira-kira siapa sih yang bisa merepresentasikan nilai itu dan akan komit dengan variabel nilai yang kita memang miliki dari awal. PKB menjadi kader komunikasi iya, tapi bukan berarti partai-partai lain tidak. Bahkan nama Pak Anies Baswedan misalnya itu kan diusulkan oleh DPD kami. Jadi DPD Jakarta itu mengusulkan banyak nama. Dari internal ada Mas Pras misalnya, lalu dari eksternal ada Pak Anies. Sehingga tentu ini membuka ruang negosiasi, ngobrol, demokrasi kita jadi hidup. Tetapi masalah keputusan tentu harus ada tahapan-tahapan yang dilalui. Itu Mbak. Kalau tidak hanya dengan PKB, Mas Seno, boleh kami tahu PDI Perjuangan itu sedang menjajaki komunikasi politik dengan partai mana lagi ya selain PKB untuk di Jakarta? Ya hampir semua partai pasti ngobrol. Artinya kalau bicara tentang pilkada itu kan nggak di satu daerah aja. Masalah itu nyenggol-nyenggol ke Jakarta tentu pasti terjadi di dalam proses komunikasi politik. Tapi ini satu hal yang saya rasa dilakukan oleh semua partai politik. Bagaimanapun di Jakarta kami juga secara legislatif sebagai partai memiliki basis yang cukup kuat di misalnya Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Yang mana ini tentu menjadi satu modal yang penting kalau bicara tentang pergerakan mesin politik di pilkada. Nah, misalnya ada nama muncul Pak Andika mau dikawinkan. Ini kan jadi sesuatu yang menarik karena dalam konteks ini ada pilkada serentak. Padahal di Jawa Tengah juga banyak yang nyebut-nyebut gitu bahwa ini cocok kalau Pak Andika maju. Nah, ini tentu menambah variabel yang harus kita pikirkan gitu. Nggak bisa serta-merta langsung kita putuskan karena ada terjadi daerah-daerah lain juga yang mengalami pemilu. Gitu Mas Ilvi. Baik, oke. Mas Hensat, kita belum dapat jawaban yang spesifik yang sebetulnya ya. Tapi kalau berdasarkan analisa Anda, apakah dengan kondisi PKB, PKS saat ini itu sangat membuka peluang justru PKB akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan? Ya, kalau itu sih saya doakan ya.
supaya bisa ada satu poros lagi. Walaupun per hari ini kondisi politiknya memungkinkan PDI Perjuangan akhirnya tidak bisa mengusung sendiri. Jadi artinya PDI Perjuangan akan kehilangan kesempatan untuk ikut kontestasi karena semuanya berada dalam satu M, sehingga perjuangan bekerja sama. Nah itu adalah opsi yang pertama. Maka menurut saya harus ada kecepatan ekstra cepat dari PKB dan PDI Perjuangan. Bila ingin maju ya PDI Perjuangan harus segera meminang PKB, menawarkan posisi wakil. Kalau tidak sangat mungkin PDI Perjuangan tidak bisa mendorong calonnya di Jakarta. Gitu Mbak Sylvia. Oke. Bagaimana itu Mas Seno? PDI Perjuangan harus cepat ini menggandeng PKB untuk mengamankan tiket ke Pilkada Jakarta. Ya itu kan kalau skenario-nya ada 3 poros kekuatan. Tapi kita masih belum tahu ini 3 poros atau 2 poros saja kan. Artinya apakah nama Anies sama sekali tidak dibicarakan kan masih dalam tahapan proses juga. Dan ini belum pendaftaran ke KPU. Artinya sangat mungkin terjadi 2 skenario tersebut. Apakah 2 poros atau 3 poros bisa saja. Tapi pada prinsipnya kami punya kepentingan tentu saja sebagai partai politik untuk memastikan adanya masukan aspirasi ke kami bahwa kader kami sebaiknya ikut berkontestasi itu bisa bekerja juga di Jakarta. Jadi poinnya di situ Mbak. Dan ini sedang kami lakukan terus penjajakan tidak hanya dengan 1 partai politik, 2 partai politik, termasuk dengan tokoh-tokoh. Nama-nama tokoh yang masuk di dalam radar survei misalnya, ini kami lakukan komunikasi politik juga. Prinsipnya Oke. Mas Hensat, Anda melihat sebetulnya PKB ini tidak seret dengan nama Sohibul Imannya, kalau diganti dengan kader lain yang sama-sama di PKS mungkin masih bisa, atau memang dari awal PKB ini juga mengincar kursi wakil gubernur bersama dengan Anies Baswedan. Kita akan bahas lebih lanjut usai jeda pemirsa, tetaplah di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.